Chuyansan. Bajingan. Serang. Dasar sampah. Cepat atau lambat kau akan di bawah kekaisaran Ying Agung kami. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Dan kau berani menghina bangsa Huaxia kami. Apa kau pantas? Ini sudah gelombang pembunuh ketiga. Sepertinya 6 panglima perang provinsi kita. Berita perlawanan bersama melawan Ying sudah menyebar. Tiketnya sudah dipesan. Ya. Yang Cui bawahan Chuyansan. Mereka akan tiba di Haicheng dalam setengah bulan untuk berpartisipasi dalam konferensi anti-Ying bersama. Namun, kali ini Marsekal Agung mengatakan dalam telegram tentang aliansi pernikahanmu dengan Marsekal Muda Qin. Qin Xiu. Kamu adalah Qin Xiu, tunangan pilihan ayahku untukku. Aku ingin memutuskan pertunangan ini. Tidak kusangka dia membius dan berkomplot melawanku. Aku lebih baik mati daripada menikahi Qin Xiu. Tolong Nyonya Muda. Marsekal Muda, mari kita naik ke atas. Oh tidak, aku salah memberikan kartu kamar. Aku memberikan kamar Boski kepada Nona Chu itu. Tipe kamarnya semua sama. Tidak masalah. Aku mohon pada kalian semua. Aku mohon padamu. Nyonya Mudaki, kau sudah menunggu dengan cemas bukan? Suamimu benar-benar tak berperasaan. Dia bahkan bisa menjual istrinya sendiri. Nyonya Mudaki. Marsekal Muda, bagaimana bisa hotel ini membiarkan siapa saja masuk begitu saja? Aku akan segera ke meja depan. Tunggu. Aku mohon pada kalian semua. Aku mohon pada kalian semua. Chuyansan, bersiaplah untuk mati. Tidak, itu tidak benar. Kau adalah Chuyansan. Marsekal Muda, penampilan wanita muda ini denganmu terlalu mirip. Orang-orang kekaisaran Ying Agung itu pasti mengira dia adalah kau. Itulah mengapa mereka. Maafkan aku. Aku telah menyakitimu. Aku mohon padamu. Selamatkan putriku. Apalagi, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Juga, bantu aku membalas dendam. Aku berjanji padamu. The film was translated and narrated by M Media. Jadwal perjalananku ke Haicheng hanya diketahui oleh orang kepercayaan ayah. Karena orang-orang kekaisaran Ying Agung bisa bersembunyi di kamarku sebelumnya. Pasti ada mata-mata di sisi ayah, musuh di tempat terbuka, sedangkan aku di kegelapan. Lebih baik balikan rencana mereka sendiri ke mereka. Balikan rencana mereka sendiri ke mereka. Sebarkan berita. Marsekal Muda Chuyansan meninggal di tangan orang-orang kekaisaran Ying Agung. Marsekal Muda, tolong dengarkan aku.
Marsekal muda, terimalah belasungkawa saya. Rencana saat ini adalah mencari orang yang membunuh Marsekal muda Chu. Marsekal muda. Orang ini adalah mata-mata kekaisaran Ying Raya. Menahannya awalnya juga untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Sekarang sepertinya tidak ada gunanya lagi. Keluarkan perintah. Tangkap sepenuhnya orang-orang kekaisaran Ying Raya. Siapapun yang terhubung dengan orang kekaisaran Ying Raya akan dieksekusi tanpa ampun. Ya. Yanshan. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Yanshan. Siapa kamu? Marsekal muda Kia. Namaku Kichen. Aku dan Yan. Dan Marsekal muda Chu adalah teman sekelas. Dia menyelamatkan hidupku. Kami berteman. Teman. Lalu mengapa kamu di sini? Menteri Tian dari Departemen Propaganda dan aku mengatur pertemuan di sini. Kamarnya tepat di seberang kamar Marsekal muda Chu. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika aku menemukan bahwa kamu terlibat dalam masalah ini, seluruh keluarga Qi akan dimusnahkan. Wanita buta ini bernama Feng Xinrui. Dia adalah putri Feng Zhen, Menteri Keuangan. Dia menikah ke dalam firma asing keluarga Qi sebagai istri tuan muda Qi Chen. Namun dia jadi sasaran pelecehan keluarga Qi. Pelecehan. Terlebih lagi keluarga Qi ini tampaknya memiliki hubungan yang tak terhitung dengan Kekaisaran Ying Agung dan tidak sebersih yang dibayangkan. Terhubung dengan orang Kekaisaran Ying Agung karena mereka bukan keluarga yang baik hati. Maka Marsekal ini saat bertindak tidak akan ragu-ragu. Nyonya muda. Aku dengar. Nyonya muda oleh tuan muda dikirim ke ranjang Menteri Tian. Setelah disiksa semalaman, dia masih bisa kembali. Nyonya muda. Setelah disiksa semalaman, begitu cepat, kau sudah melupakan aturan kediaman Qi kami. Apa aturan kediaman Qi? Siapa yang tidak tahu bahwa kau di kediaman Qi kami? Lebih buruk dari anjing. Sudah bertahun-tahun sejak aku menikah ke keluarga ini. Kapan aku pernah menggunakan pintu utama? Hari ini, kau kembali di waktu yang tidak tepat. Merangkaklah melalui lubang anjing di belakang. Apa yang kau katakan? Anjing. Nyonya muda, hamba ini telah mendengar bahwa tuan muda sangat suka membawamu dan menguncimu di kandang anjing, menelanjangimu dan bermain. Jika kau tidak patuh, maka hamba ini akan mengirimmu kembali untuk putaran lain. Keluarga Qi ini benar-benar terlalu pandai berpura-pura baik hati. Kediaman Qi memang memiliki aturan ketat. Namun hari ini, aturan-aturan ini harus diubah. Mengapa aku merasa nyonya muda hari ini sedikit aneh? Cui. Aturan keluarga 12. Ya. Aturan keluarga 12. Yang melawan atasan akan dipatahkan tangan dan kakinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aturan-aturanku adalah aturan kediaman Qi. Kau katakan, Feng Xinrui, beraninya kau? Kau benar-benar berani. Nyonya muda sedang tidur. Suara apa ini? Kau benar-benar berani memukulku. Aturan keluarga 15. Mereka yang mengganggu istirahat nyonya muda akan ditampar 20 kali. Baiklah, jangan sentuh tuan muda lagi. Biarkan dia masuk. Feng Xinrui, kau benar-benar berani menyuruh seseorang memukulku. Apa kau percaya aku tidak akan?
Yan Zhen. Orang ini adalah Qi Chen. Dia mengenalku. Tidak mungkin. Feng Xinrui, berhentilah mempermainkanku di sini. Mengapa kau memukul Menteri Tian sampai pingsan tadi malam? Apa kau sudah tahu tentang berita kematian Marsekal Muda Chu? Kau tahu aku menyukai Marsekal Muda Chu dan sengaja meniru penampilannya untuk merayuku. Bukan begitu? Qi Chen menyukaiku. Itulah mengapa dia menikahi Feng Xinrui yang mirip denganku. Dengar Feng Xinrui. Sejak kau masuk ke kamar Menteri Tian, kau sudah menjadi wanita yang hancur. Jangan berpikir bahwa hanya karena Yan Zhen sudah meninggal, aku akan merindukanmu. Qi Chen, ayahku adalah Menteri Keuangan. Beraninya kau menyentuh nona muda ini. Kau bisa lihat. Aku senang aku buta. Jadi aku tidak bisa melihat wajah buasmu. Aku. Aturan keluarga 7. Feng Xinrui, apa kau gila? Kau benar-benar berani memukulku. Aku lupa memberitahumu. Tadi malam, saat melayani Menteri Tian, aku tidak sengaja jatuh dan kepalaku terbentur. Otakku rusak karena jatuh. Aku sudah melupakan banyak hal. Apa maksudmu? Itu berarti aku sudah sadar. Aku tidak akan lagi berkompromi dan menanggung penghinaan dan mencoba menyenangkanmu. Aku ingin menjadi diriku yang sebenarnya. Nona muda kami berkata, mulai sekarang, keluarga Qi harus mematuhi aturan keluarga baru. Aturan keluarga. Aturan keluarga baru pasal 7. Siapapun yang menyinggung nona muda tertua akan dilumpuhkan kedua kakinya. Suami, aturan keluarga baruku ini. Apakah kau menyukainya? Ada apa? Hentikan cepat. Hentikan. Cepat hentikan. Hentikan. Nah, Nah, bagaimana The kakimu? film was Kakimu. translated Ibu and kininya narrated keluarga by Qi. M Media. Kau jalang yang penuh kebencian. Kau benar-benar berani memukul anakku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Feng Xinrui, Ayah di kepala keluarga Qi. apakah kau hanya akan berdiri di sana dan melihatnya menyerang ibu mertuamu? Tuan Besar. Ayahku adalah yang terhormat. Menteri Keuangan. Kalian semua menyerang nona muda ini. Nona muda ini sedang memberimu pelajaran. Yang memang seharusnya begitu. Maafkan aku. Nona muda ini buta. Jadi aku tidak tahu kau ada di sini. Kau. Dasar jalang tak tahu malu. Dulu, Xiao Chen menyukai Marsekal Muda Chu. Dia sama sekali tidak sudi menikahimu. Jika buka, karena kau sengaja membiusnya dan naik keranjangnya. Xiao Chen kami sudah lama menjadi menantu terhormat Marsekal Agung Chu. Membius. Memanjat ke tempat tidur. Bagaimana mungkin nona muda ini menikahi bajingan sepertimu? Jadi kalian semua bersekongkol untuk memasang jebakan dan memaksaku menikah di bawah derajatku. Mungkinkah mataku juga dibutakan olehmu? Siapa yang membuatmu buta? Kau bilang. Dibutakan oleh racun. Jangan takut. Suami, meskipun otakku rusak karena jatuh dan kehilangan ingatanku, aku masih istri tercintamu. Qi Chen, bukankah kau sangat menyukai wajahku? Sekarang, apa kau masih menyukainya? Wanita penuh kebencian itu terbentur kepalanya, dan temperamennya berubah drastis. Dia memukuli anakku. Keadaan ini. Pelankan suaramu. Apakah kau masih ingin menjadi itu? Gadis gila yang menampar wajah itu. Karakter seseorang tidak bisa berubah semudah itu. Bahkan jika dia terbentur kepalanya dan kehilangan ingatannya, perubahannya tidak akan sedrastis itu. Malam itu, kamar Yan Xian tepat di seberang. Mungkinkah dia bukan Feng Xinrui? Melainkan, ini benar-benar seperti atap bocor bertemu, hujan malam yang terus-menerus. Inziu,
karena kematian Marsekal Muda Chu. Saat ini tangkap orang Kekaisaran Ying Agung di mana-mana. Xiaozhen, bisnis keluarga kami dengan orang-orang Kekaisaran Ying Agung. Kau harus menyembunyikannya. Lebih hati-hati. Benar sekali. Benar. Qin Ziyu pernah bertunangan dengan Chu Yanshen. Dia pasti mengenal Chu Yanshen lebih baik dariku. Aku tidak bisa membedakan mereka berdua. Dia pasti bisa. Bagaimana kalau kita memikirkan cara agar Qin Ziyu membantuku mengidentifikasinya untuk melihat siapa Feng Xinrui di rumahku ini sebenarnya? Kediaman Marsekal Agung. Yanshan, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu, ayahmu, dan bawahanmu. Aku pasti akan membantumu menjaga mereka dengan baik. Aku juga akan membantumu menjaga tanah air kita. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang Kekaisaran Ying Agung menginjakkan kaki setengah langkah pun di tanah kita. Dalam hidup ini, selain kamu, aku tidak akan menikahi orang lain. Biarkan saja aku menjalani hidupku menjagamu. Benarkah? Lapor. Bicara. Tuan Muda Qin dari keluarga Qi meminta kehadiran Anda di kediamannya untuk berdiskusi. Dia bilang dia punya petunjuk soal orang Kekaisaran Ying Agung untuk dilaporkan kepada Anda. Qin. Tuan Muda Qi, informasi apa yang kamu miliki? Katakan saja langsung. Mengapa kamu harus membawaku ke sini? Informasi tentang orang Kekaisaran Ying Agung. Hamba ini tentu akan menyajikannya nanti. Tapi sebelum itu, Qi punya sesuatu yang ingin dia persembahkan kepada Marsekal Muda. Marsekal Muda, silakan. Jika dia adalah Feng Xinrui, maka aku akan mengambil Feng Xinrui dan memperlakukannya sebagai mainan dan memberikannya kepada Qin Ziyu. Tidak masalah. Itu akan sempurna bagi kedua orang gila itu untuk saling menyiksa. Jika wanita ini benar-benar Chu Yanshen, maka aku akan membunuh meskipun itu mengorbankan nyawaku, Qin Ziyu, dan memilikinya, menjadikannya mainan pribadiku. Lama tidak bertemu. Marsekal Muda Qin. Yanshan. Yanshan. Ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Ini aku. Aku tidak mati. Kau adalah Qin Ziyu. Tunangan yang ayahku atur untukku. Bertaruhlah denganku. Jika aku menang, aku akan menikahimu. Qin Ziyu, kau tidak istimewa. Qin membuatmu menyamar sebagai Marsekal Muda Chu dan sengaja datang untuk merayuku. Menyamar sebagai siapa? Marsekal Muda terus berkata, dia mencintai Marsekal Muda Chu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Tunangannya. Yanshan, dia tidak pernah memanggilku Marsekal Muda. Lagi pula, hari itu aku sendiri, dari Pets Hotel, membawa kembali jenazahnya. Aku juga menginterogasi semua orang di tempat kejadian. Kamu sama sekali bukan Chu Yanshan. Bukankah Marsekal Muda datang secara khusus untuk mencariku? Apa kau akan pergi The begitu film was saja? translated and narrated by M Media. Marsekal Muda jaga kesuciannya untuk Marsekal Muda Chu selama 10 tahun. Tidakkah kau ingin merasakan seperti apa seorang wanita? Apa maksud Tuan Muda Qi? Marsekal Muda. Istri hamba sudah lama mengagumi Marsekal Muda. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebenarnya istri hamba adalah sepupu jauh Marsekal Muda Chu. Itulah mengapa mereka terlihat sangat mirip. Sepupu. Ya. Xinrui, apa kau tidak punya sesuatu tentang Marsekal Muda Chu untuk diceritakan kepada Marsekal Muda? Kalian berdua bicara dulu. Seperti yang kuduga, Feng Xinrui si jalang itu meniru Yanshan untuk menipuku. Yanshanku tidak akan pernah melakukan hal cabul seperti itu.
Yang mengganggu sudah pergi. Marsekal Mudakin, sekarang. Mau bersenang-senang denganku siang ini. Marsekal Muda Chul, berapa lama lagi kamu akan bermain? Kichen punya pistol. Ada orang bersembunyi di luar. Aku sengaja menipunya. Meskipun Qin Xiu dan aku memiliki pertunangan, waktu kami bersama tidak lama. Dia benar-benar mengenaliku. Atau lebih tepatnya, apakah dia menggertakku? Marsekal Muda, kau bilang aku siapa? Aku adalah siapapun yang kau katakan. Marsekal Muda, aku tidak bisa melihat. Siapapun yang kau katakan itulah aku. Aku hanya memohon padamu. Jangan pergi. Yansal, berapa lama lagi kamu akan menipuku? Apakah aku begitu tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu? Kamu lebih memilih menyembunyikan identitasmu di keluarga Qi daripada datang mencariku. Aku istri Qin. Bagaimana aku bisa pergi bersamamu? Yansal, aku tidak peduli apa tujuanmu. Aku tidak akan mengganggu rencanamu. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk melindungi dirimu sendiri dengan segala cara dan tidak melakukan hal berbahaya. Marsekal Muda. Kau sepertinya sulit menolak wajahku ini. Aku akan mengirim orang untuk tinggal di kediaman Qi. Jika terjadi sesuatu, temukan aku kapan saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Marsekal Muda. Kata-kata yang menipu diri sendiri tidak akan ada artinya, bukan? Kali ini aku bersumpah. Aku pasti akan melindungimu. Mungkinkah dia benar-benar mencintaiku? Apakah Marsekal Muda sudah beristirahat dengan baik? Bagaimana kalau... Mulai sekarang aku akan datang seminggu sekali. Kau tidak boleh menyentuhnya. Dan kau juga tidak boleh mengganggunya. Baiklah, baiklah. Segera selidiki latar belakang Feng Xinru. Lalu cari seseorang untuk mayat wanita di kediaman Marsekal Agung dimakamkan Mega. Marsekal Muda, kau akhirnya sadar. Orang di dalam peti mati. Sama sekali bukan dia. Kakak Chen. Apa yang kau lakukan berdiri di pintu? Pian. Kau kembali. Ini semua salah binatang ini. Aku awalnya ingin membawanya pulang untuk menyenangkan tuna besar. Selalu menangis. Kyun Putri Feng Xinru. Bersikeras ingin bertemu jalang ibunya itu. Feng Xinru. Sekarang aku akan lihat kah, bagaimana kau masih bisa sombong padaku. Jika kau berani bergerak, aku akan mencekik putrimu. Putriku. Kamu bukan ibuku. Siapa kamu? Xiaoyun, apa katamu? Kamu bukan ibuku. Kemana ibuku pergi? Aku The film Aku was memang bukan ibumu. translated and narrated Ibumu by dia. Media. dikunci di ruangan gelap oleh ayahmu. Tertidur. Aku adalah hantu kesepian di ruangan itu. Ibumu membiarkanku merasuki tubuhnya. Ibumu juga berkata, dia terlalu banyak menderita dalam hidupnya dan menyuruhku membalas dendam untuknya. Jadilah anak baik. Beritahu aku, siapa yang menyakiti ibumu? Feng Xinru, berhenti mempermainkanku di sini. Apa yang kau katakan pada Qin Xiu kemarin? Dia bilang dia akan datang seminggu sekali mulai sekarang. Apa artinya itu? Aku baru pergi 2 hari. Dan kakak sudah berhubungan dengan Marsekal Muda Qian. Orang ini adalah Feng Xinrui, adik tirinya Feng Piilan. Telah melakukan banyak perbuatan jahat di rumah, sering menindas Feng Xinrui, dan memiliki hubungan ambigu dengan Qi Chan. Semua orang di rumah ini memanggilnya Nyonya Muda. Jangan memprovokasinya. Kakak Chan, apa yang kau katakan? Cui, aturan rumah tangga baru. Tambahkan 1 aturan lagi. Mereka yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah akan ditampar 20 kali. Kakak Piilan. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Aku akan memberimu 20 tamparan. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu.
Suami. Bagaimana menurutmu? Jangan kemari. Cumi usir nona muda kedua. Jangan mengotori tanahku. Kamu bukan ibuku. Kemana ibuku pergi? Kau tidak seperti ibumu. Ibuku memiliki sifat yang lembut. Aku ingin melindunginya. Ketika aku besar nanti, tidak ada yang akan bisa menggertak ibuku lagi. Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, kenapa kau tak bantu kakak perempuanmu dengan sesuatu? Mereka bilang ibu dan anak terhubung oleh hati. Feng Xinrui sudah banyak berubah. Mungkinkah dia benar-benar telah dipalsukan identitasnya? Lalu jika dia bukan Feng Xinrui, lalu siapa dia? Penampilan yang begitu mirip. Mungkinkah dia benar-benar Chu Yanshan? Ayah, ibu tidak menginginkanku lagi. Ibuku tidak menginginkanku lagi. Xiaoyun, jadilah anak baik. Beritahu ayah, mengapa kamu berpikir wanita itu bukan ibumu? Ayah, apa yang ayah katakan? Orang itu barusan adalah ibuku. Bukankah kamu baru saja menangis dan bilang dia bukan ibumu? Xiaoyun barusan mengatakan itu dengan sengaja. Bibi Pilan selalu tidak suka aku memanggilnya ibu. Xiaoyun menatakannya untuk menyenangkan. Bibi Pilan senang. Itulah mengapa dia mengatakannya. Lalu kamu bilang ibumu tidak menginginkanmu lagi. Ada apa itu? Ibuku bilang dia kehilangan ingatannya. Dan tidak ingat memiliki anak perempuan sepertiku. Dia menyuruhku untuk tidak mengganggunya lagi. Kamu bukan ibuku. Kemana ibuku pergi? Apakah kau ingin menyelamatkan ibumu? Maka kau harus berjanji padaku. Bantu aku merahasiakannya dari ayahmu. Dia sama sekali tidak boleh tahu bahwa aku bukan ibumu. Janji kelingking. Sahkan itu. Lalu, kapan aku akan bisa melihat ibuku? Ibumu berkata, selama kau tumbuh dewasa dengan aman dan sehat, kau akan tahu di mana dia pergi. Marsekal muda, bisakah gadis kecil itu mendengarkanmu? Jangan khawatir. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada apa dengan kediaman Ki ini? The film was Ini sudah hampir waktu translated makan. and Tapi narrated tidak ada by yang M. membawakan Media. makanan. Mereka yang bisa bekerja di kediaman Ki ini. Mungkin semuanya sudah kami kalahkan. Dan sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Qin Ziyu, dia tidak akan benar-benar mengenali Kukan. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Aku tidak akan mengganggu rencanamu. Tapi kau harus berjanji untuk melindungi dirimu sendiri dengan segala cara. Dan tidak melakukan hal berbahaya. Karena tidak ada makanan di kediaman Ki. Mari kita pergi ke kediaman Marsekal Agung untuk makan. Kediaman. Kau bilang, Qi Chen pergi ke kediaman Feng. Marsekal muda, Qi Chen jelas akan mengeluh. Feng Jian itu terkenal bias. Bagaimana jika dia benar-benar mengirim orang untuk membalas dendam kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Qin Ziyu seharusnya berjaga di luar. Jika ada bahaya nyata, maka pergilah mencarinya. Identitas kita lebih baik jangan diungkapkan dulu. Kantor polisi sedang menangani sebuah kasus. Kami meminta Nyonya Muda Qi untuk ikut dengan kami. Suara ini, mengapa terdengar seperti suara Kapten Xiao? Bukankah dia baru saja terluka dan mundur dari garis depan? Mengapa dia ada di Haicheng? Qi, Marsekal muda. Feng Xinrui, ini semua ulahmu sendiri. Berlutut. Siapa kau? Aku ayahmu. Kau putri durhaka. Berhenti mempermainkanku di sini. Aku tidak percaya bahwa jatuh sekali membuat kepalamu pecah. Kau memukulku. Apa salahnya memukulmu? Aku ayahmu. Kau adalah keturunanku. Aku bisa memukulmu kapanpun aku mau. Menilai dari perkataanmu, kau tidak memukulku lebih sedikit di masa lalu kan? Xinrui, Pian dan aku benar-benar saling mencintai. Meskipun kamu cemburu, kamu seharusnya tidak menggunakan metode sekejam itu. Wanita jahat.
Kau suka menindas Pilan sejak kecil. Jangan kira cuma karena kau terkait marsekal muda Ken. Seseorang akan mendukungmu. Kau adalah selir yang ayahku simpan di luar. Saat ibuku masih hidup bukan? Aku. Kau benar-benar seperti Song Pilan. Sama buruknya. Kau. Tuan Besar. Pelacur ini. Bagaimana dia memarahiku? Dia jelas memarahimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Pantas kau tidak belajar dari kesalahan ANME. Oleh karena itu Feng Xinrui tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Ibunya meninggal lebih awal. Dianiaya oleh ibu tirinya. Dibuli oleh ayahnya sendiri. Dihina dan disiksa oleh suaminya. Akhirnya, dia meninggal untukku. Bagaimana bisa ada di dunia ini? Neraka sekeji ini. Memiliki ayah yang begitu menjijikan. Feng Xinrui. Berhenti bermain-main di sini. Dulu, aku bisa membuat ibumu yang malang mati di sini. Sekarang, aku masih bisa membuat kau mati di sini. Kau membunuh ibuku. Jadi bagaimana jika memang begitu? Pergi balas dendam ibumu kalau begitu. Kapten Jiang, ikat pelacur ini. Untukku. Aku ingin menyiksanya. Untuk membalaskan dendam putriku. Kapten Xiao, apakah kamu tuli? Kau dengar aku. Menteri Feng sudah marah. Cepatlah bergerak. Ikat mereka untukku. Ya. Kau salah paham bukan? Istriku menyuruhmu mengikat Feng Xinrui. Mengapa kamu mengikatnya? Silakan berikan perintahmu, Nyonya Muda. Hari ini Nona Muda ini sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Tapi pertama-tama cabut lidah mereka. Tidak, tidak, tidak. Tuan Mudaki. Tuan Mudaki memang tidak menganggap perkataanku serius. Mengapa kau tidak mengirim seseorang untuk mencariku? Dia berani memukulmu. Dia adalah ayahku. Tentu saja, dia bisa memukulku kapanpun dia mau. Ini Menteri Keuangan. Kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Menteri Feng benar-benar berusaha keras untuk menyiapkan begitu banyak hal menarik. Tidak, 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 aku seorang menteri. Kamu tidak bisa memukulku. Berhenti memukul. Jika kau berani menyentuhnya lagi, marsekal ini akan membunuhmu secara pribadi. Aku akan mengantarmu pulang. Sakit sekali. Apakah kau merasa tertekan? Kemarahan macam apa yang dirasakan marsekal muda? Aku tahu kau tidak ingin mengungkapkan identitas Mo, tapi lain kali kau menghadapi situasi seperti ini, tidak perlu membahayakan dirimu lagi. Kau bisa datang kepadaku dulu. Marsekal muda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku bukan Chu Yanshen. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, tapi aku tunanganmu. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu terluka. Pertunanganmu sudah lama dibatalkan. Marsekal muda, apa ini karena Marsekal muda Chou mati? Apakah kau menjadikanku sebagai pengganti? Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kau tidak perlu mengujiku lagi, Yansal. Suatu hari. Kakak, apakah kamu di sana? Kakak. Balikan kepalamu. Oh tidak, Marsekal muda Ken mengenaliku. Jika dia tahu bahwa aku berada di sisi Marsekal muda, dia pasti akan mencurigai identitas Marsekal muda. Benar-benar kau. Dia mengenaliku. Marsekal muda Chu, apalagi yang ingin kau katakan? Marsekal muda, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yan Cui adalah ajudanmu. Dia ada di sini. Apa kau masih akan membantah? Aku tahu, kau muncul sebagai Feng Xinrui. Kau pasti punya tujuan.
Aku tidak akan membongkar identitas Emo. Aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Tapi mengapa bahkan sekarang, kau masih menolak mengakuinya? Marsekal muda, aku tahu kau berduka atas kehilangan Marsekal muda Chul. Dan itu sangat sulit, jika kau bersedia memperlakukan aku sebagai dia. Aku bersedia. Aku tidak akan memperlakukan siapapun sepertimu. Ibu, siapa pria ini? Apakah dia ayah baru yang kamu temukan untukku? Ini Xiaoyun. Dia adalah putri Qi Chen dan aku. Marsekal muda Qin. Kau adalah orang baik. Aku tidak ingin menipumu. Lalu, mengapa dia memanggilmu kakak barusan? Kakak. Dia memanggil Cuyi. Jadi saat Cuyi berada di Palace Hotel, kau menyelamatkanku dari Menteri Tian. Lalu mengikutiku kembali ke keluarga Qi dan menjadi pelayan. Itu semua karena aku mirip dengan Marsekal muda Chu. Ya, setelah Marsekal muda Chu dibunuh dan meninggal, aku mendengar teriakan minta tolong dari kamar seberang. Jadi aku bergegas dan menyelamatkan Nyonya muda Qi. Aku melihat dia mirip dengan Marsekal mudaku dan takut dia akan ditindas. Itulah sebabnya aku tetap di sisinya selama ini. Pembunuhan Marsekal muda Chu masalah sangat penting. Mengapa kau tidak melaporkannya? Jika aku melaporkannya, bagaimana jika pembunuh Marsekal muda berada di kantor polisi? Aku harus bersembunyi, menunggu hari Marsekal Agung Chu datang ke Haicheng. Kau bisa datang mencariku dulu. Meski Anda tunangan Marsekal muda saya, itu sudah lama dibubarkan. Dia bahkan tidak percaya padamu. Mengapa saya harus percaya padamu? Marsekal muda Ken, meski Anda bertunangan dengan Marsekal muda saya, kalian berdua tak pernah habiskan siang malam bersama. Bagaimana Anda bisa kenali orang sembarang dari perasaan? Di dunia ini, orang yang paling bisa mengidentifikasi Marsekal muda Chu adalah saya yang selalu bersamanya. Bukan Anda yang hanya bertemu dengannya beberapa kali. Maafkan saya Marsekal muda Ken, jika Anda harus menyalahkan seseorang salahkan Marsekal muda. Bukan berarti saya sengaja ingin menipu Anda. Jadi, dari awal sampai akhir, kau tidak pernah mempercayaiku. Marsekal muda Qin. Aku benar-benar bukan dia. Marsekal muda. Bukankah itu terlalu jauh? Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Bukan berarti aku tidak ingin mempercayai Emo, tapi aku memikul tanggung jawab atas masa depan para panglima perang faksi Chu. Dan aku juga perlu menyingkirkan mata-mata. Aku tidak bisa mengambil risiko apapun. Ruangan rahasia. Qin Xiu. Mungkinkah kau benar-benar dia benar-benar mengumpulkan begitu banyak hal yang kusukai? Dia bahkan diam-diam menyimpan fotoku. Bukankah ini gengtiku? Aku bilang, saat pertunangan dibatalkan, waktu itu, dia menolak mengembalikan gengti bagaimanapun caranya. Jadi dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Si bodoh ini. Dia bahkan berpikir untuk dikubur bersamaku setelah mati. Tablet arwah pasangan, Qin Xiu dan Chu Yanshan. Kenapa tanggal di prasasti peringatan itu 10 tahun lagi? Dia ingin mati untukku. Letakkan barang-barangku. Dan tolong Nyonya muda Qi, ingat statusmu. Pergi cepat. Tanggal penguburan bersama di prasasti peringatan. Mengapa 10 tahun dari sekarang? Kamu ingin mati demi Chu Yanshan? Nyonya muda Qi sudah lama buta, namun masih bisa melihat dengan jelas tulisan di prasasti peringatan. Tidak bisakah aku merasakannya? Jadi, mengapa 10 tahun dari sekarang? Ini bukan urusanmu, silakan kembali. Beritahu aku alasannya, dan aku akan pergi. Benar, aku bodoh. Aku pikir dia sudah mati, dan berniat mati untuknya. Alasan mengapa 10 tahun dari sekarang adalah karena invasi Kekaisaran Ying Agung dengan negara dalam bahaya. Bagaimana mungkin aku kemudian demi kasih sayang pribadi mengorbankan nyawaku sendiri? 10 tahun kemudian, rakyat Kekaisaran Ying Agung pasti akan diusir dari negara kita. Rakyat jelata akan hidup damai dan bekerja dengan puas. Mereka yang menyakitinya juga akan terbunuh. Saat itu fondasi negara akan aman, dan kedamaian akan berkuasa. Semua yang dia inginkan akan terwujud, dan aku akan melihat semuanya untuknya. Maka aku bisa secara alami bergabung dengannya. Kau benar-benar mencintai Chu Yanshan. Sayangnya dia tidak mencintaiku. Dan aku tidak lagi ingin mencintai.
Qin Xiu, aku ingin menyempurnakan pernikahan kita denganmu. Sekarang juga. Lepaskan. Kau adalah tunanganku. Kapanpun, aku ingin menikmati dirimu. Saat itulah, aku akan menikmati dirimu. Tunangan siapa aku ini? Aku bukan. Tepat sekali. Qin Xiu, Marsekal Agung Chu, ayah Chu Yanshan. bajingan. Kamu benar-benar mengkhianati anak perempuanku. Marsekal Agung Chu, Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qin Xiu benar-benar berani, di siang bolong, merebut istriku, dan bahkan melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu padanya. Istriku hanya karena dia menyerupai Marsekal muda Chu, dipenjara oleh binatang buas Qin Xiu itu, di kediaman Marsekal Agung, dan diperlakukan sebagai selir terlarang. Saya mohon Marsekal Agung Chu untuk menegakkan keadilan bagi saya. Dasar binatang, sekarang cepat berlutut. Ada terlalu banyak orang di sini. Mungkin ada mata-mata kekaisaran Ying Agung di antara mereka. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka menemukan bahwa Yansen masih hidup. Paman Chu, dia benar-benar terlalu mirip Yansan. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Qin Xiu ini mencoba membantuku menyembunyikan identitasku. Qin Xiu, bagaimana kamu melamarku waktu itu? Apa yang kamu katakan? Itu kesalahanku. Tidak terlalu banyak orang. Bagaimana jika ada mata-mata kekaisaran Ying Agung di antara mereka? Semuanya akan sia-sia. Qin Xiu, meskipun Yansen sudah memutuskan pertunangan denganmu, aku ayahmu mengingat bahwa selama bertahun-tahun ini, kamu dengan sepenuh hati menunggunya. Aku sudah rencanakan akui kamu jadi menantuku. Dan percayakan semua panglima faksi Chu padamu. Tapi perbuatan baik, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu pantas untuk Yansal? Aku telah mengecewakan Yansan. Sekarang dengan perlawanan anti-Ying yang akan segera terjadi, aku ayahmu tidak ingin mengatakan lebih banyak kepadamu. Saat ini keluarga Qin dan Chu kita, sudah waktunya pertunangan kita benar-benar dibubarkan. Kamu kembalikan kartu pertunangan Yansal kepadaku. Kakak Chu, Paman Chu, aku benar-benar salah. Kamu sudah menyentuh wanita lain, dan karena itu tidak lagi pantas menjadi suami Yansal. Serahkan kartu pertunangan itu kepadaku. setelah kartu pertunangan dikembalikan, pertunangan akan sepenuhnya dibatalkan. Qin Xiu tidak akan lagi bisa menyebut dirinya tunangan Chu Yanshan. Ini lebih menyakitkan bagi Qin Xiu daripada dibunuh. Pengawal, bawakan kembali kartu pertunangan itu kepadaku. Kakak Chu. Xiu, kamu terlalu mengecewakan ayahmu. Ayah, aku mohon padamu. Tolong bicara pada Paman Chu dengan baik. Ini satu-satunya hal yang Yansun tinggalkan untukku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang dilakukan Qin Xiu? Bahkan jika kau berakting tidak perlu sampai menggunakan nyawamu sendiri. Apakah ini ancaman bagiku? Ya, Letakkan pistolnya. Paman Chu, bahkan jika aku mati, aku akan mati sebagai suami Yansal. Jika kamu benar-benar mati demi Yansal, aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Aku akan lakukan pernikahan anu bertamega untukmu dan Yansal. Dan mengubur kalian berdua bersama dengan hormat. Tembak cepat. Berhenti. Xinrui, kenapa kamu? Marsekal Agung Chu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Yansen, kamu belum mati. Yanshan. Bagaimana bisa bahkan Marsekal Agung Chu tidak membedakan Feng Xinrui dari Chu Yanshan? Marsekal Agung Chu, aku bukan Marsekal muda Chu. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas. Marsekal The Agung film Chu. was translated Aku and tahu kau cemas narrated tentang by putrimu. Media. Tapi Xinrui tak berani samarkan diri jadi Marsekal muda Chu. Lalu, kalau begitu maksudmu, Semua ini tadi hanyalah kesalahpahaman. Marsekal muda Qin dan aku tidak ada apa-apa. Aku mohon padamu, tolong jangan batalkan pertunangan mereka. Bisakah kau? jadi, Qin Xiu sudah tahu Yansen masih hidup. Ini hanya sedikit tandaan suami istri di antara mereka. Tapi mengapa Yansal tidak memberitahuku dia masih hidup? Tidak mungkin Marsekal Agung Chu. Jadwal perjalananku ke Haicheng adalah rahasia. Bahkan orang tua Qin Tengking itu tidak tahu kapan aku akan tiba. Bagaimana bisa Kichen ini tahu sebelumnya, menungguku di dermaga, lalu mengeluh kepadaku? Qin Xiu merebut istriku. Karakternya bejat. Dia sama sekali tidak pantas menikahi Marsekal muda Chu. Ngomong-ngomong, identitas Yansen saat ini adalah istri Kichen ini. Mungkinkah Yansen menyamar sebagai istri Kichen untuk tujuan lain? Apakah Qin Xiu layak menikahi putriku? Bukan urusanmu. Yanshan, Marsekal muda Chu mahir dalam sastra dan seni bela diri. Saya juga tidak ingin dia setelah mati dipaksa menikahi orang seperti dia. Diam, siapa yang ingin dinikahi anak perempuanku? Bukan urusanmu untuk mengatakan. Kemari. Marsekal Agung, selamatkan nyawaku. Jangan bunuh aku.
Suamiku. Suamiku, selamatkan aku, suamiku. Xinrui, jangan takut. Marsekal Agung Chu adalah orang baik. Katakan saja kebenaran padanya apapun yang dia tanyakan. Pengawal. Seret dia pergi. Suamiku. Xinrui. Berhenti. Kamu tidak diizinkan pergi. Ayah. Awalnya saya berniat memanfaatkan tangan Marsekal Agung Chu untuk membunuh Qin Xiu. Bagaimana bisa jadi seperti ini sekarang? Ayah, ada mata-mata di antara kita. Apakah mata-mata itu ungkap keberadaan Anda? Itulah sebabnya Anda dibunuh. Qi Chen mengetahui berita itu. Sengaja pasang jebakan untuk menyakiti Anda. Ini menunjukkan bahwa dia ditempatkan oleh orang Kekaisaran Ying Agung di Haicheng sebagai pion penting. Dalam kapasitas saya sebagai Feng Xinrui, tinggal di kediaman Qi, saya temukan dia diam-diam kirim orang Kekaisaran Ying Agung untuk membunuh Qin Xiu. Ini menunjukkan bahwa statusnya di antara orang-orang Kekaisaran Ying Agung tentu tidak rendah. Tepat sekali. Gerak Rikayamu sangat rahasia. Namun dia sudah menungguku di pantai sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini cukup cakap. Tentara sekutu anti-Ying akan segera dibentuk. Kita harus segera menemukan mata-mata di dalam tentara sekutu. Kamu dan pemuda bermarga Kim itu, apa sebenarnya yang terjadi? Saat aku masuk, aku melihat kalian berdua berciuman. Tidak bisakah kalian sedikit lebih menjaga diri? Ini sungguh tidak pantas. Ayah, ini yang kau ajarkan padaku. Kejarlah dia saat kau bertemu seseorang yang kau suka. Jangan malu-malu jika dia tidak setuju. Kau bantu saja aku menahannya. Tapi bukankah sebelumnya kamu tidak menyukainya? Bagaimana kalian bisa jatuh cinta lagi? Putrimu memaksakan diri padanya dan mengambil tubuh Marsekal muda. Maka dia harus bertanggung jawab penuh. Ini paksaan. Pendudukan paksa. Sungguh memalukan keluarga kita. Memang memalukan keluarga kita. Leluhur di atas. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kediaman Marsekal Agung. Apakah Anda mau angkat Xinrui jadi putri angkat? Aku hanya punya satu putri. Sekarang Yansen sudah tiada. Tinggal aku orang tua kesepian ini. Apa gunanya kekuasaan ini bagiku? Sekarang aku telah bertemu Xinrui. Itu adalah takdir. Chu Jingshou hanya punya satu anak perempuan, Chu Yanshan. Sekarang saya telah menjadi menantunya. Mungkin bahkan seluruh faksi Panglima Perang Chu bisa jatuh ke tangan saya. Mengapa Anda memohon untuk Qin Xiu hari ini? Anda jelas tahu saya menyukai Marsekal muda Chu. Mengapa Anda membantu Qin Xiu? Jadi maksudmu, tidak peduli bagaimana aku merencanakan untukmu. Bahkan jika aku rela mati untukmu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Chu Yanshan. Di hatimu, Apa yang kamu katakan? hari itu aku menerima peluru untukmu. Dan kau sudah mengerti perasaanku. Karena aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa mentolerir wanita lain di hatimu? Jadi Anda memohon belas kasihan karena cemburu. Xinrui, Aku membenci semua wanita yang mendekatimu. Aku bisa mati untukmu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mendua hati. Feng Xinrui terbentur kepalanya. Temperamennya bagaimanapun, semakin mirip Chu Yanshan. Dia sudah mirip dengannya dalam penampilan. Dan jika temperamennya juga mirip, bukankah itu berkah tersembunyi bagiku? Saya bisa sepenuhnya mengabdi padamu. Dan saya juga bisa menceraikan Feng Pilan untukmu. Tapi sebelum itu, kamu harus membuktikan padaku bahwa kamu benar-benar tulus padaku. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Tentu agar kita suami istri sempurnakan pernikahan. Untuk biarkan saya sekali lagi nikmati kesenangan kamar pengantin. Baru setelah itu saya akan mempercayai Anda. Itu sudah jelas. The film was translated Aku and akan menghentikan narrated sandiwara by ini. M Media. Dasar orang gila. Mengetahui sepenuhnya aku tidak mati, kau masih menodongkan pistol ke dirimu sendiri untuk mencegah ayahku membatalkan pertunangan. Bagaimana jika Kicin menemukan sesuatu yang tidak beres? Jika aku tidak berpura-pura gila untukmu, bagaimana dia akan percaya kau sudah mati? Dan bagaimana dia akan sangat gembira karena berhasil mengendalikanku? Hanya jika aku cukup gila dan cukup menderita, dia tidak akan curiga bahwa wanita yang saat ini terbaring di tempat tidur di kediaman Qi adalah kekasihnya. Kicin pasti memiliki koneksi dengan orang-orang Kekaisaran Ying Agung. Tidak akan mudah menyembunyikannya darinya. Kita masih akan membutuhkan bantuan Marsekal muda Qin. Saya adalah pria dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Saya tidak berbagi ranjang dengan siapapun selain istri saya. Kau harus memberiku status yang layak. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu segalanya.
Bukankah kau berjanji pada Marsekal Agung Chu kemarin? Bahwa kamu tidak akan pernah lagi menyentuh wanita lain. Bagaimana kamu bisa pukul suamiku pingsan malam ini? Dan datang ke ranjangku. Qin Ziyu si berandal itu. Ayahku sudah atur pertemuan dengan Marsekal Agung Chu untuk diam-diam bahas masalah tentara sekutu 6 provinsi. Lalu kita akan membunuh keluarga Chu dan membagi tentara keluarga Chu. Halo, bantu saya memberitahu orang itu untuk bertemu di kediaman Qi malam ini. Tidak heran, Qin Changqing akan mengatur pertemuan rahasia dengan Chu Jingzhou. Ternyata itu untuk balas dendam, hanya gerombolan kecil. Anda benar, aku akan melaporkan persekongkolan rahasia antara Qin dan Chu kepada orang Kekaisaran Ying Agung nanti. Pada saat itu, kami akan meminta mereka mengirim pasukan elit mereka untuk membantu kami melenyapkan Marsekal Agung dari keluarga Qin dan Chu, membubarkan tentara sekutu 6 provinsi, dan membongkar aliansi mereka. Maksudmu, bahwa keluarga Qin juga harus dibunuh? Apel? Kamu enggan? Tidak, saya bersedia. Saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Saat ini, keluarga Qin menguasai Haicheng. Terlalu mencolok, dan tak nyaman bagi orang Kekaisaran Ying Agung pergi. Namun kediaman Qimu terlihat cukup cocok. Maksudmu? Aku akan membujuk Marsekal Agung Chu untuk menetapkan lokasi pertemuan rahasia di kediaman Qi. Bagaimanapun kamu masih menantunya. Yang juga sangat san. The film was translated Bolehkah saya and punya satu? narrated by M. Hanya Media. permintaan kecil. Permintaan, Qin Ziyu itu, bisakah dia diserahkan padaku untuk dibunuh? Saya ingin secara pribadi mengantarnya pergi. Tuan Muda Qi telah diselingkuhi. Dia menahan amarahnya. Setuju. Saat itu, kami biarkan Tuan Muda Qi tangani sendiri. Marsekal Agung Chu. Marsekal Agung Qian. Tuan Muda Qi, kamu telah mengalami masa sulit. Karena Anda telah mengakui Xinrui sebagai putri angkat Anda, ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Tuan Muda Qi, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Qin Ziyu mulai sekarang. Dan memastikan Feng Xinrui bersikap baik. Qin Ziyu. Qin Ziyu, beraninya kamu. Marsekal Agung Chu, kita di sini hari ini untuk membahas perlawanan terhadap Ying, bukan untuk membahas pernikahan kedua keluarga kita. Tolong. Keluarga Qin memang akan bergerak. Qin Ziyu bahkan tidak berpura-pura lagi. Akhirnya semuanya sudah diatur. Keluarga Chu menguasai 4 provinsi. Memimpin 300.000 prajurit elit. Kami yakin Marsekal Agung Chu harus jadi komandan. Keluarga Marsekal Agung Qin memiliki ilmu yang mendalam dan fondasinya kuat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Chu Jingzhou yang berasal dari latar belakang bandit? Siapa yang kamu sebut bandit? Tuan Muda Qi, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya hanya berpikir semua orang terlalu berisik. Saya di sini untuk menenangkan semua orang. Kamu ini apa? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Apa kamu percaya aku akan? Saya percaya Anda. Tidak hanya saya berani berbicara kepada Anda seperti ini, saya juga berani mengambil nyawa Anda. Qin Ziyu, saya tidak pernah menyangka Anda akan mengalami hari ini. Qi Chen kau mencari mati. Saya ingin melihat, apakah Anda mati lebih dulu hari ini? Atau jika saya mati lebih dulu? Qi Chen, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Jika Anda berani menyentuh kami. Para Marsekal Agung, izinkan saya memberitahu Anda. Tempat ini sekarang dikelilingi oleh orang-orang Kekaisaran Ying Agung. Segera kepala Anda.
juga akan dipenggal oleh orang-orang Kekaisaran Ying Agung dan digantung di menara gerbang kota Haichen. Saya juga beritahu orang Kekaisaran Ying Agung sejak awal. Begitu Anda mati, orang Kekaisaran Ying Agung akan segera serang. Pada saat itu, saya akan menjadi pejabat berjasa tingkat atas dari Kekaisaran Ying Agung. Itu kamu. Kamu mengkhianatiku. Rencana perjalanan Yanxian dan aku. Apakah itu kau jual ke orang Kekaisaran Ying Agung? Sudah lama saya sarankan Anda membelot ke Kekaisaran Ying Agung, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Jadi saya harus mengubah pendekatan saya. Kamu pengkhianat. Kamu pada akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Orang tua bangka. Anda seharusnya urus diri sendiri dulu. Baiklah, Qin Ziyu adalah milikmu. Cepat selesaikan. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Begitu saja, saya akan membuat Anda dan Feng Xinrui, pasangan yang sempurna ini, terikat bersama. Menyiksa perlahan. Qichen, kau berulang kali mengaku mencintainya. Tapi mengapa kau selalu salah mengira dia orang lain? Apa yang kau katakan? Dari awal sampai akhir. Kau selalu memanggilnya dengan nama yang salah. The film was Yansan, kau ternyata masih hidup. and narrated by M Media. Terima kasih suamiku. Berkat koordinasimu dari dalam dan luar denganku, kamu menipu orang-orang Kekaisaran Ying Raya untuk datang. Dan juga membongkar mereka yang berada di dalam pasukan sekutu. Semua pengkhianat. Sekarang informasi palsu yang kau berikan sudah tersebar. Orang Kekaisaran Ying Agung yang ikuti rute yang kau beri untuk menyerang kota pasti akan masuk jebakan yang kita pasang lebih awal. Dan kemudian, seluruh pasukan mereka akan dimusnahkan. Jadi kau adalah Chu Yanshan. Apakah kamu masih menyukainya? Apakah matamu sudah membaik? Bagaimana bisa kau masuk tanpa bantuan? Jadi malam itu, orang yang meninggal di Pace Hotel adalah Xinrui. Kau telah menyamar sebagai dirinya. Tinggal di sisiku. Apakah kamu senang rencanamu berhasil? Aku akhirnya datang ke sisimu. Seharusnya aku tahu lebih awal. Kau jalan. Aku sangat mencintaimu. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Kenapa kau tidak mencintaiku? Kenapa? Kenapa kau dari semua orang begitu beruntung? Aku jelas-jelas sudah membius Chu Yanzheng sejak lama. Dan menyuruh seseorang membawanya ke kamarku. Kenapa kau harus muncul begitu cepat? Dan membawanya pergi? Kenapa? Kamu yang membiusku hari itu. Yanshan, aku pikir, jika aku bisa memilikimu, Qin Ziyu akan membencimu. Dengan begitu kau akan menjadi milikku. Tak disangka aku masih selangkah kalah. Menguntungkan orang bernama Qin ini. Penjahat. Chu Yanshan, kau menyakiti Feng Xinrui. Jika aku berhasil mendapatkanmu saat itu, bagaimana mungkin aku mencari pengganti? Dan bagaimana mungkin aku menyukainya? Jadi aku meracuninya hingga buta. Memaksanya menikah. Dan menyiksanya selama 8 tahun penuh. Kau menyakitinya itu kau. Hentikan pemerasan moralmu di sini. Apakah Yansen pantas dianiaya olehmu dan didambakan olehmu? Sampah tak berguna dan pengkhianat. Jelas kaulah yang menyebabkan kematiannya. Penjahat. Seharusnya pergi ke tempat para penjahat berada. Yanshan, kumohon. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Cintamu menjijikan seperti dirimu. Feng Xinrui. Aku sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih. Marsekal Agung, orang-orang Kekaisaran Ying Agung sudah memasuki pengepungan. Mohon berikan perintah Anda.
Pertahankan rumah dan bangsa kita. Lindungi wilayah negara. Hentikan invasi Kekaisaran Ying Agung. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ya, Berangkat. ya. Baiklah Marsekal Muda Qin. Aku belum pernah melihatmu seganas ini. Hari ini adalah yang pertama kalinya. Kau dan aku sebagai suami istri berdampingan. Akan ada banyak lagi kali pertama di masa depan. Baiklah. Aku akan menunggu. Marsekal Muda Qin, mari kita perang bersama dan bunuh musuh. Mengapa kita tidak bertanding? Bagaimana kita akan bersaing? Mari kita berlomba dalam jumlah musuh yang terbunuh. Jika aku menang, maka aku akan menikahimu. Baiklah, kalau begitu jika aku menang. Maka aku akan menjadikanmu istriku.